perasaannya Daniel. Tapi Papa nggak pahamin perasaannya Mama. Apa yang mesti dimengerti? Sikap Mama yang apatis terhadap Daniel, yang udah bikin Papa makin gak nyaman. Bukan itu aja, Ma. Mama juga ngelarang Pasya dekat sama Daniel. Itu sudah menunjukkan bahwa Mama benci sama Daniel, iya kan? Kamu tahu kan, kalau Jamal mengkhianati saya, dia mengancam saya, itu artinya dia ingin melihat pernikahan saya hancur. Itu bukan sepenuhnya salah Jamal, Mas. Karena Mas Chandra melakukan kesalahan yang amat sangat besar terhadap Mbak Arini. Tetap saja, dia itu sudah lancang dan tidak seharusnya dia berbuat seperti itu. Seharusnya Mas Chandra ngaca sebelum Mas Chandra menyalahkan orang lain. Melanie mungkin akan maafin kamu, Mas. Karena dia menghargai kamu. Tapi apapun yang kamu lakukan, nggak akan ngerubah apa yang Melanie rasain. Kamu udah ngecewain dia, Mas. Bukan cuma aku. Itu dulu yang kamu harus sadar. Kapan aku lalai dalam penyidikan? Kamu harus jaga mulut kamu, nih. Gara-gara penilaian pribadi kamu, karir aku bisa hancur. Kau pikir aku cemburu? Aku cuma khawatir sama karir kamu, Don. Sama situasi kita. Dan yang paling penting, aku khawatir sama kasus ini. Iya, sayang. Kalau Mama datang sama polisi, mereka akan bunuh aku. Enggak. Mama pasti datang sendiri, sayang. Mama datang sendiri. Halo? Halo? Ya Allah, semoga semuanya baik-baik aja. Ma, Allah pasti akan menjaga anak kita, Ma. Andi, tolong siapin peralatan buat di rumah ini. Apa Pak Chandra bisa nyiapin uangnya sore ini? Saya akan telepon kantor sekarang juga. Apa Ibu Arini baik-baik aja? Rasanya berat dengar suara Melanie. Apalagi sampai sekarang. Aku nggak tahu gimana keadaannya. Bu Arini harus kuat. Karena malam ini akan menjadi malam paling berat buat kita semua. Tolong siapkan uangnya. Uangnya sudah disiapkan. Oke. Sebaiknya saya ikut malam ini juga. Itu terlalu bahaya, Pak Chandra. Kita nggak tahu akan berhadapan dengan siapa nanti malam. Kehadiran Bapak bisa membuat keadaan jadi tambah bahaya. Nggak bisa, Pak. Ini menyangkut istri dan anak saya. Dan saya berhak untuk memutuskan masalah ini. Pak, Mas, biar aku yang pergi. Harus ada salah satu dari kita yang tetap tinggal. Kamu dengar nggak sih apa yang saya bilang? Dengar nggak? Tapi Pak Jamal meminta saya untuk menjadi sekretarisnya. Jadi saya nggak peduli. Perempuan kayak kamu harusnya nggak kerja di kantor ini. Kamu harusnya kerja di jalanan. Tapi Bu, Liz, udahlah Liz. Kamu jangan marah-marah. Kan nggak enak kalau didengar sama karyawan lain kamu teriak-teriak. Aku nggak peduli. Aku nggak suka sama orang yang suka merusak rumah tangga orang lain. Kamu harusnya malu sama perbuatan kamu. Bu Lisa, saya Saya nggak butuh penjelasan dari kamu ya. Penjelasan dari dia. Ayo. Liz, tahan emosi kamu. Kamu dengerin dulu penjelasannya dari Juwita. Nggak perlu. Mau ngapain? Apapun yang bakal dia katakan, aku nggak mungkin percaya. Kamu nunggu apa lagi? Mau saya anterin keluar? Sini. Ayo. Liz. Bu, tunggu sebentar, Bu. Ada apa sih ini? Kenapa ribut-ribut, ha? Mas sadar nggak sih siapa yang udah ngerusak rumah tangga Mas Chandra dan Mbak Arini? Ya Juwita ini yang udah bikin Mas Chandra kehilangan akal sehatnya. Kita nggak perlu ikut campur masalah Mas Chandra. Tidak pada kapasitasnya. Yang jelas, sekarang Juwita sudah saya suruh kerja di kantor ini. That's it, kan? Oh, jadi Mas Jamal sengaja ngelakuin ini? Mau balas dendam sama Mas Chandra? Mas belum puas lihat rumah tangga Mas Chandra dan Mbak Arini hancur. Sekarang Mas mau bikin Mas Chandra gila kalau dia sampai tahu masalah ini? Kamu sebaiknya istirahat. Kamu udah nggak fokus, nggak bisa lagi nerusin pekerjaan, ya? Juwita, kamu sudah siapkan berkas yang saya minta? sudah Pak. Budget yang Bapak minta kemarin sudah saya sesuaikan. Bagus kalau begitu. Yuk ikut saya, yuk. Saya harus periksa semuanya.
Ada beberapa cara untuk memastikan keselamatan hari ini dan menemukan penculiknya. Kita bisa memasang alat pelacak di koper yang berisi uang. Saya nggak peduli dengan uang. Yang terpenting adalah anak saya bisa kembali dengan selamat. Tujuan utama kita adalah menemukan Melanie dalam keadaan hidup, Pak. Tapi bagaimana caranya melindungi istri saya? Selain pelacak, kita juga selalu akan bisa berhubungan dengan Bu Arini lewat transmitter dalam bentuk anting. Seperti ini bentuk alatnya. Tapi gimana kalau mereka geledah saya, terus mereka nemuin alat itu? Pak Doni tadi dengar sendiri kan? Kalau mereka sampai tahu ada polisi, mereka bisa bunuh Melanie. Tolong ngerti, Ma. Kita semua ingin melindungi Mama, biar Mama selamat. Pak Doni, saya minta istri saya menggunakan semua peralatan yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalian nggak ada yang tahu di mana Mas Chandra sekarang? Apa dia nggak bilang apa-apa ke kalian? Aku udah telepon beberapa kali gak diangkat juga. Padahal 20 menit lagi meeting akan segera dimulai. Kamu udah tanya sekretarisnya belum? Mungkin dia tahu Mas Chandra di mana. Udah, Fred. Tapi Mas Chandra pergi nggak bilang-bilang kok. Aneh banget sih. Aku pikir Chandra nggak bisa hadir. Pasti ada hubungannya dengan masalah Melanie. Tuh, handphonenya nggak aktif. Aku SMS dia deh supaya dia telepon aku kalau handphonenya udah aktif. Coba kalau kamu hubungin hari ini, mungkin masih bisa dihubungi. Ini Mas Chandra. Halo? Apa, Mas? Sekarang? Oke, Mas. Aku tuh punya perasaan, Dan. Memang aku salah. Karena aku bekerja di sini. Terus, kenapa kamu lakuin itu? Aku bingung, aku kalut, aku banyak beban, aku banyak utang. Tiba-tiba Pak Jamal menelpon aku menawarkan pekerjaan ini. Dan aku tidak melewatkan kesempatan ini. Kamu kan tahu, seharusnya kamu nggak kerja di sini. Karena kalau kamu kerja di sini, Chandra semakin marah. Dan hubungan kalian jadi semakin sulit. Ya, aku tahu. Hubungan aku sama Chandra pun malah semakin sulit. Jujur, kita itu saling sayang. Tapi karena kondisi, kita jadi pisah. Udahlah, kamu nggak usah nangis terus. Lisa sekarang juga lagi dari kamar mandi. Dia juga lagi sedih dan nggak nyangka kejadiannya bakal jadi kayak gini. Menurut kamu, apa aku harus pindah pekerjaan? Jujur ya, kayaknya mama kamu harus pindah kerja dari sini. Sekarang, kamu mulai cari tempat kerja baru. Setelah kamu diterima, kamu segera pindah ke sana. Makasih ya. Juwita. Kamu dengar ya? Walaupun kamu kerja di sini karena kemampuan kamu dan Mas Jamal selalu belain kamu, tapi di mata saya kamu tetap sama. Kamu perempuan perusak rumah tangga orang lain. Dan saya nggak akan sudi berbaik hati sama kamu. Ngerti? Udahlah, Lis. Jangan memperpanjang keadaannya. Lebih baik kamu kerja lagi aja. Permisi, Bu. Kenapa sih kamu? Selalu ikut campur urusan orang. Aku nggak mau ikut campur. Cuma aku nggak mau lihat kamu marah aja. Aku tahu kenapa kamu belain dia. Kamu ngerasa senasib sama dia. Jadi buat kamu sah aja untuk merebut orang yang kamu cintai, walaupun orang itu udah berkeluarga. Iya. Memalukan kamu. Menurut kamu aku harus pakai baju apa ya, Mas? Itu nggak penting, Ma. Ya penting dong, Mas. Kan kita nggak tahu yang terjadi nanti. Apa aku harus lari atau aku nggak punya bayangan? Kenapa mereka menyuruh Mama yang pergi? Kenapa bukan Papa? Ini konyol banget, Ma. Kalau terjadi apa-apa dengan Mama bagaimana? Mas, udahlah, Mas. Kamu tuh harusnya lebih tenang. Insya Allah aku nggak apa-apa kok. Ma, Papa nggak mengizinkan Mama pergi ya? Kalau terjadi apa-apa dengan Mama, Papa akan menyesal seumur hidup. Kamu tuh gimana sih, Mas? Aku nggak ngerti sama kamu. Sekarang ini aku butuh dukungan kamu. Kenapa kamu malah bikin aku tertekan?
Saya minta maaf, Ma. Saya nggak bisa bayangin aja kalau Mama pergi sendiri dan mengambil risiko itu sendiri, Ma. Sementara Papa nunggu di sini. Mas, aku sudah nelfon orang bank. Mereka nungguin kita. Sebentar lagi, kita akan menghadapi bagian paling penting di kasus ini. Saya tahu kalian sudah bekerja keras lebih dari sebulan. Dan kadang kalian bekerja di akhir pekan. Tapi kita harus kuat dan siap untuk menghadapi saat ini dengan segala kemampuan kita. Dimanapun mereka berada, mereka akan bersiap-siap sama seperti kita. Mereka sudah mempelajari setiap gerakan dan juga detail. Dan mereka juga akan memastikan kalau rencana mereka akan berhasil. Itulah sebabnya kalian semua harus waspada. Saya percaya sama kalian semua. Apapun yang terjadi, kita akan membawa Melanie kembali ke keluarganya. Kalian nggak perlu khawatir. Anak-anak lebih baik di rumah aku. Mereka tidak nyaman di sini. Terlalu banyak polisi. Mbak Rini fokus ya, biar kita urus masalah yang lain. Iya, Frid. Aku makasih banget sama kamu ya. Kamu udah nolongin aku. Sekarang kita sudah siap. Dan punya banyak waktu lagi. Anak-anak udah siap, Mbak? Sebentar lagi paling. Mimin lagi nyiapin mereka. Hidup Melanie tergantung dari keadaan malam ini. Kalian udah siap untuk Tante? Udah Tante, aku udah nggak sabar pengen ketemu Kak Angga sama Kak Weni. Tapi Mah, kita berapa lama nginep di rumah Tante Frida? Sehari aja kok sayang. Besok kan udah pulang lagi. Kan kalian udah lama nggak ke rumah Tante. Kak Angga sama Kak Weni kangen sama kalian. Yaudah, kita pergi sekarang ya? Iya Tante. Pamitan dulu sama orang tua. Mama, kita pergi dulu ya. Pak, dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ma, Pak, aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Ada apa sih sebenarnya? Kamu nggak perlu tahu, sayang. Papa minta tolong jaga adik kamu ya. Iya, Pak. Ada. Bu Arini jangan khawatir. Kemungkinan besar mereka nggak akan mau ketemu sama Bu Arini langsung. Karena mereka takut wajahnya dikenali. Tapi saya takut banget bikin kesalahan karena saya tahu risikonya. Akan bahaya buat nyawa Melanie. Bu Arini harus yakin bahwa nggak akan terjadi apa-apa. Pak Doni sudah menyiapkan patroli daerah itu. Sudah, Pak. Saya nggak mau. Kalau istri saya menghadapi penculik itu sendiri, dia bisa saja membunuh istri saya setelah dia mendapatkan uang itu. Saya tahu, ini berat buat Pak Chandra dan Ibu. Tapi Pak Chandra harus kuat. Karena ini adalah usaha terakhir kami, dan saya yakin ini pasti akan berhasil. Udah siap, Ma? Aku yakin, Mas. Bu Arni harus selalu memakai anting ini, supaya kami bisa komunikasi tanpa diketahui oleh penculik. Bu Arni bisa tolong cek mikrofonnya? Tes. Halo? Andi? Tapi ini apa nggak terlalu berisiko? Ibu harus percaya sama saya. Kami akan menjamin keselamatan Ibu. Mari.
Bu, ini tasbih non Melani. Ibu bawa ya untuk jagain ibu. Makasih, Mek. Lisa, aku cinta kamu, Lisa. Dan, lu kenapa, Dan? Kenapa? Gua nggak apa-apa, Mal. Wah, lu sakit nih. Sebaiknya lu pulang aja ya, dianterin supir kantor ya. Nggak usah. Gue bisa pulang sendiri, Mal. Yakin lu? Nggak apa-apa, Lisa, Mal. Lisa, Mal. Lisa kenapa, Lisa? Udah kamu tenang aja. Lisa biar saya yang urus aja ya. Lisa tadi ribut sama Juwita, Mal. Terus gue misahin dia. Malah Lisa jadi nyalahin gue, Mal. Marah sama gue dia, Mal. Ya udah. Sekarang lu pulang aja ya. Nanti biar gue urus semuanya. Oke? Jangan salahin Lisa, Mal. Lisa nggak salah, Mal. Dia seharian ini banyak banget masalahnya, Mal. Terus tadi juga dia nelfon Frida, Mal. Dan dia nelfon kayaknya juga ada masalah sama Melanie lagi, Mal. Halo? Halo, Frida. Kamu ada di mana? Lagi sama anak-anak? Iya, Mal. Aku sama mereka sekarang. Nadia sama Serena juga di sini. Mereka nginep malam ini. Mereka lagi nonton film sama Angga dan Weni. Frid, sebenarnya ada apa sih? Emang ada berita mengenai Melanie? Iya, Mal. Kalau gitu kamu ceritain ke saya. Itu taman untuk lokasi pertukarannya. Hari ini sudah terlambat. Sekarang jam 12 kurang. Saya udah sampai di sini. Tapi saya nggak lihat siapa-siapa. Sekarang Bu Arni keluar dari mobil supaya mereka bisa melihat Ibu. Bawa handphonenya karena mereka akan menelpon Ibu. Tinggalin uangnya di mobil. Kenapa ada suara ribut-ribut di sini? Nanti mereka nyangka itu kita. Bu Arni nggak usah khawatir. Ibu tetap aja di sana. Pak Doni dengar saya nggak sih? Pak Doni? Iya, Bu, saya masih di sini. Ibu udah melakukan semuanya dengan benar. Sekarang Ibu tolong tetap di sana. Pak Doni, saya dengar suara handphone. Tapi saya nggak tahu di mana. Cari handphone itu. Itu kemungkinan mereka. Halo, Mel? Melanie, ini mama saya. Mel? Mel? Pak Doni, barusan ada bunyi telepon, saya angkat. Tapi teleponnya langsung mati, tapi saya yakin mereka dengar suara saya. Ya Allah. Mereka mengira kalau hari ini belum sampai. Dan juga saya tidak memberikan uang apa yang diinginkan, ya Allah. Ibu Arni tenang aja.
Mereka pasti akan menelpon lagi. Jalan tol kilometer 45, dekat pintu masuk timur blok 7. Apaan sih ini? Saya nggak ngerti apa maksudnya. Itu adalah instruksi dari mereka, Bu Arni. Sekarang Ibu balik ke mobil dan pergi ke jalan tol. Pak Doni, sekarang saya udah ada di dalam mobil. Handphonenya udah ada sama saya. Coba Ibu Arni telepon Pak Chandra dengan handphone itu, supaya kami bisa melacak handphone. Kasihan juga mereka ya. Mudah-mudahan Melanie cepat ditemukan. Ya, kita hanya bisa serahkan kepada yang di atas, Mal. Semoga masalah ini segera berakhir ya. Apa sudah ada kabar baru mengenai Melanie? Terakhir kali aku dengar Mbak Arini di tempat pertukaran. Setelah itu aku belum dengar apa-apa lagi. Kenapa ada mobil polisi ikutin saya? Mau ngapain mereka? Bukan kami yang mengirim mereka. Itu pasti cuma kebetulan. Mungkin itu patroli lagi keliling. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Bilang mereka jangan ikutin saya dong, ah! Kenapa bisa kebetulan mobil patroli ada di situ? Saya takut kalau penculiknya itu mengikuti Arini dan mereka tahu. Pak Doni, tolong Pak Doni. Penculik itu bisa sangka kalau itu suruhan kita. Ibu Arni tenang aja. Kami akan mensuruh mobil patroli itu untuk pergi. Bu Arni pelan-pelan aja karena jarak sudah semakin dekat. Udahlah, Pasha. Kamu jangan terlalu khawatir kayak gitu. Ya gimana Pasha nggak khawatir, Mah? Kalau memang Tante Arini mau nyelamatin Melanie, kenapa sih dia datang sendirian? Pasha, polisi sekarang memang sedang menjaga Tante Arini. Karena nggak ada jalan lain. Itu perintah dari penculiknya. Apa? Polisi ikut? Aduh, ini kalau kayak gini bisa kacau semuanya. Di mana-mana yang namanya penculik itu malas berhubungan sama polisi. Dan mereka bisa nekat kalau sampai mereka tahu Tante Arini bawa polisi. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Belum tentu juga kan. Mendingan sekarang kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Semuanya baik-baik aja. Ya gimana Pasha nggak mikirin, Ma? Pasha sayang sama Melanie. Pasha kepingin dia kembali. Pasha nggak kepingin dia kenapa-napa, Ma. Tenang, Pasha. Semua akan baik-baik aja. Mama bohong. Dari awal Melanie hilang, Mana selalu bilang seperti itu. Tapi mana buktinya? Udah 1 bulan lah Melanie hilang, tapi keadaannya bukan membaik, tapi malah memburuk. Ma, Melanie itu anak yang baik. Dia selalu support Pasha kalau Pasha malas belajar supaya Pasha naik kelas. Tapi sekarang nggak ada Melanie, Pasha malas ngapa-ngapain. Papa tahu, Pasha. Semua kita kehilangan Melanie kok. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pasha. So, udah deh. Biar Papa yang bicara sama Pasha, ya. Halo, Liz. Ya, Mas? Tadi itu Daniel di kantor sakit. Dia sesak napas. Kamu tuh ada masalah apa sama dia? Kalau kamu marah sama saya atau sama Juwita, it's okay, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kamu jangan marah sama Daniel. Karena Daniel itu cuma punya maksud baik aja. Tadi saya udah suruh supir kantor untuk nganterin dia pulang. Makasih ya, Mas. Terus, saya harus gimana sekarang? Apa saya turun dari mobil? Tunggu aja Bu Arni, jangan bergerak. Ada SMS masuk. Tolong bacain isi SMS-nya, Bu. Buang uang itu ke dalam jurang sekarang dan tunggu di sana. Ikutin perintah mereka. Tapi Bu Arni, tolong hati-hati.
Tapi nggak ada satu orang pun di sini. Nggak ada satu orang pun yang nyamperin aku. Bu Arni, tinggal di sana saja, jangan bergerak. Oke. Ada SMS lagi. Bacain SMS-nya, Bu. Bu Arni, tolong bacain SMS-nya. Bu Arni, tolong bacain SMS-nya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Biar saya bicara dengan istri saya. Ma, Mama masih sama mereka, Ma? Mas, aku sendirian, Mas. Tapi aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ibu Arni harus tetap bersama kami. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Melanie. Gak bisa. Mereka dari tadi tahu kalau kita komunikasi. Mereka tahu. Bu Arni, tolong dengar saya. Bu Arni, tolong Ibu Arni tenang. Jangan bertindak gegabah. Bagaimana Pak Doni? Ini udah 25 menit. Sinyalnya statis, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sebentar. Menunggu sampai kapan? Bapak yang harus bertanggung jawab. Karena Bapak selama ini yang menyuruh istri saya untuk datang sendiri. Pak Chandra, tolong tenang dulu. Bisa aja Bu Arni lagi ketakutan dan merasa diikutin. Jadi dia berdiam dulu untuk mengambil keputusan. Ya sampai kapan saya harus terus sabar? Saya tahu keadaan ini nggak mudah, Pak. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Istri saya sudah ngambil resiko. Dia sudah berikan semua uangnya. Yang saya inginkan sekarang adalah istri dan anak saya kembali dengan selamat. Kita sudah ikutin instruksi yang mereka minta. Kalau kita sudah memberikan uang ya, mungkin Melanie akan dilepas. Sampai kapan? Hah? Sampai kapan saya harus menunggu terus begini? Bagaimana kalau mereka nekat membunuh istri saya dan anak saya? Apakah Anda ingin bertanggung jawab? Tidak. Saya tidak akan memaafkan Anda dan juga anak buah Anda kalau terjadi apa-apa dengan keluarga saya. Pak Chandra nggak perlu mengancam saya. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk menemukan Melanie. Apa yang kalian lakukan, ha? Hanya bisa menunggu, begini. Ini dengan AKP Doni. Saya butuh tim tambahan untuk berjaga-jaga di tol kilometer 45, pintu masuk timur, blok 7. Tolong cari mobilnya Bu Arini dengan plat nomor B2447DV. Ya. Cuma ini yang kalian lakukan? Menelepon orang dan nyuruh orang lain? Cukup Pak Chandra. Saya tahu apa yang saya lakukan. Pak Chandra nggak perlu memberitahu saya bagaimana saya harus bersikap. Saya akan lakukan yang terbaik untuk menemukan Melanie. Kita balik lagi ke kantor. Saya minta Pak Chandra untuk tinggal di sini untuk menunggu telepon. Selamat malam. Ibu Arni nggak mungkin jauh-jauh dari situ. Udah jelas-jelas dia dikasih instruksi. Jangan sampai kita kehilangan sinyalin. Pak, apa mungkin ini mobil Ibu Arini ya? Kita harus ke lokasi sekarang. Siap, Dan. Tante? Sayang, kamu belum tidur? Mau pindah ke kamar tante nggak? Biar enak boboknya. Yuk. Enggak, Tante. Aku cuma pengen telepon Papa. Dari tadi kok nggak ngasih kabar ya? Besok aja ya sayang ya. Udah kemalaman sekarang. Kamu jangan khawatir. Papa mama kamu nggak kenapa-napa kok. Halo? Halo, Fred. Iya, Mas. Ada kabar apa, Mas? Belum sama sekali, Fred. Bahkan kita kehilangan sejak hari ini, Fred. Saya curiga kalau penculik itu melepaskan alat pelacaknya pada hari ini. Sampai sekarang kita nggak tahu posisi hari ini di mana, Fred. Ya ampun. Terus Pak Doni bilang apa, Mas? Pak Doni sudah kembali ke kantor polisi. Ya, ada cuma Pak Andi. Tapi saya nggak bisa tenang mikirin hari ini dengan Melanie. Saya takut, Fred.
Saya takut kalau terjadi apa-apa dengan hari ini dan saya kehilangan hari ini. Papa? Mama kemana, Pak? Katanya Mama mau telepon aku, tapi kok nggak ditelepon sih? Aku pengen ketemu Mama, Pak. Aku pengen pulang, Pak. Pak, aku mau pulang. Aku mau ketemu Mama, Pak. Serena, sayang. Ya Allah, aku nggak salah. Ini memang rumah yang mereka bilang. Ini rumah tempat Doni nemuin dompet Melani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah yang berat, dari kecelakaan yang menimpa, ketentuanmu yang jelek, dan dari kejahatan orang-orang yang zalim. Ya Allah, lindungilah Bu Arini ya Allah. Semoga dia dapat menemukan Non Melani, bisa datang lagi ke rumah ini dengan sehat walafiat. Semoga dalam cobaan ini dia dapat mengatasi segalanya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, ini rumah tempat Doni nemuin dompet Melani. Mal! Mal! Mudah-mudahan Melani memang benar ada di sini. Melani, ini Mama sayang. Kamu di mana, Nak? Melani, Mama datang jemput kamu. Mel? Melani, kamu di dalam? Melani, ini Mama sayang. Mel? Apa kamera satelit udah dicek? Mungkin aja mobil hari ini terekam. Ini saya justru sedang meneliti pantauan satelit. Dan Don, saya sudah minta bantuan kepada seluruh unit lapangan kepolisian sejauh Poltabek untuk memeriksa mobil Bu Arini. Pak Surya,
Coba lihat, ini adalah hasil pantauan satelit dari kantor kepolisian Cempaka Putih. Kira-kira setengah jam yang lalu mobil Ibu Arini berhenti di lampu merah situ, Pak. Kira-kira mau kemana dia ya? Kurang tahu, Pak. Pasti dia mau pergi ke rumah ujung daerah kompleks Cempaka Putih. Saya yakin penculik itu minta Bu Arini untuk ke sana. Saya akan ke sana sekarang. Don, kamu jangan gegabah bertindak. Saya kira mereka akan melakukan transaksi pertukaran. Saya segera akan perintahkan tim untuk meluncur ke lapangan membantu kamu. Tunggu mereka sampai datang, ya? Saya nggak mungkin nunggu mereka nyusul, Pak. Itu terlalu lama. Tenang aja, saya akan hati-hati, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Udah jam segini. Di mana kamu, Nak? Linda, segera teruskan perintah saya kepada anggota kita untuk meluncur ke lapangan, membantu Pak Doni, dan bilang sama mereka supaya tetap hati-hati, ya? Baik, Pak. Teleponnya dimatiin. Saat ini kamu harus sabar, Chandra. Mungkin aja hari ini nggak angkat telepon dia. Karena dia mungkin ingin menenangkan diri. Coba kamu SMS dia. Mungkin dia akan balas. Percuma, SMS juga. Pasti nggak akan dibalas. Sabar. Sabar, Chandra. Kita harus positive thinking. Kamu nggak usah emosi seperti itu. Sabar sampai kapan? Sampai saya stres nungguin hari ini kabar. Memang saat ini yang bisa kita lakukan cuma menunggu, Chandra. Saya harus cari Arini sendiri daripada Doni hanya duduk diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kamu mau cari Arini malam-malam ini mau kemana, Chandra? Lebih baik sekarang kita menunggu saja. Saya merasa bersalah banget kalau terjadi apa-apa dengan Melanie dan juga istri saya. Bersalah. Saya nggak akan maafkan diri saya sendiri. Saya nggak sanggup kalau terjadi apa-apa dengan anak saya dan istri saya. Saya mau kehilangan mereka berdua. Kamu harus sabar, Chandra. Aku bisa merasakan bagaimana beratnya penderitaan kamu. Saya